Selamat datang di channel Hacker Saham. Pada kali ini, saya ingin membagikan ilmu tentang aplikasi sederhana. Aplikasi ini saya buat sendiri menggunakan Google Spreadsheet yang bertujuan untuk memudahkan kita mencari nilai intrinsik suatu emiten. Aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk menilai intrinsik emiten yang akan publish atau emiten yang akan IPO. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan teman-teman yang baru belajar saham dapat dengan mudah menilai intrinsik suatu emiten dan tidak terjebak pada saham-saham gorengan yang akhirnya akan menimbulkan efek jera ketika akan membeli saham kembali. Oke, mari kita mulai bagaimana cara menggunakannya. Baik teman-teman, di sini ada 5 kolom ya. Kolom pertama 2, 3, 4, 5. Di sini bisa kita gunakan untuk menilai secara tahunan satu emiten atau membandingkan nilai intrinsik antara emiten. Jadi terserah nanti teman-teman ingin menggunakan kolom ini untuk satu emiten atau beberapa emiten. Kita coba satu emiten ya, tapi dengan kita nilai, kita analisa laporan keuangannya per tahun. Misalnya di sini kita ketik 2021. Kemudian ini kita akan menganalisa tahun 2020-nya. Kemudian di sini tahun 2019-nya. Kemudian tahun 2018-nya. Nah, kemudian sini tahun 2017-nya. Gitu ya. Oke, lalu kode saham kita masukkan, kode emiten kita apa yang ingin kita analisa. Contohnya kita menggunakan BMTR ya, BMTR. Kita akan tulis juga sini BMTR juga ya. BMTR. Oke. Setelah itu teman-teman harus mendownload laporan keuangan dulu ya, laporan keuangan tahun 2017, 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan 2021. Oke, nah untuk mencari laporan keuangan suatu emiten ada 3 cara ya teman-teman ya. Yang pertama menggunakan IDX, IDX laporan keuangan. Ini teman-teman bisa mengisi nama emitennya apa. Kita coba misalnya Alif, kemudian sini tahunnya berapa ya. Ini juga ada triwulan 1, 2, 3 dan tahunannya. Nah, hanya saja di IDX ini 2017 nggak ada ya. Nah, cara yang pertama. Cara yang kedua bisa menggunakan website aslinya ya. Contohnya BMTR ya, kita coba BMTR PT Global Mediacom. Biasanya emiten di IDX itu wajib mengupload annual report. Nah ini ya, biasanya ada di Investor Relation, kemudian annual report. Nah di sini ada ya dari tahun 2020 sampai ke ini sampai 2006 juga ada di sini. Teman-teman bisa sampai ini, atau yang ketiga yaitu menggunakan kontan laporan keuangan ini. Nah, alamatnya adalah emiten.kontan.co.id. Ini ada ya perusahaannya, BMTR, Global Mediacom. Kemudian tahun berapa yang akan kita analisa, tahun 2011, search ya. Nah, di sini. Nah, kita bisa ambil di laporan keuangan ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada laporan PT Global Mediacom ya, tahun 2017. Oke, kita mulai isi aja. Di sini ada periode ya, periodenya kita pilih. Laporan keuangan yang kita gunakan adalah laporan kuartal 1 atau 2 atau 3 atau tahunan. Karena 2017 ini laporan tahunan ya, laporan tanggal 31 Desember 2017, maka kita masukkan sebagai, di sini kita pilih di laporan tahunan. Namun kalau teman-teman menganalisa laporan kuartal 1, berarti teman-teman pilih yang Q1. Begitu pula ketika memilih Q2 atau Q3 seperti itu ya. Karena ini kita lakukan untuk laporan keuangan tahunan yang berada di tanggal 31 Desember 2017, maka kita pilih tahunan. Oke, untuk disajikan dalam ya,
kita pilih di sini ada angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, kita pilih ya, karena sini jutaan rupiah berarti kita pilih yang jutaan ya, gitu. Oke, baru kita isi dari mulai kolom liability sampai ke paling bawah. Kita mulai dari kolom utang dulu, kita lihat di sini jumlah utangnya berapa. Nah, ini 13 juta, ini kita pilih di sini 13.568.375. Oke, kita lanjut ke total ekuitas. Nah, ini ya jumlah ekuitas yang kita gunakan kali ini. Kita menggunakan jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Jadi yang 9 juta ini ya. Kenapa yang digunakan yang ini? Nanti akan kita bahas di next video aja ya, supaya video kali ini lebih mudah dipahami, nggak terlalu panjang ya teman-teman. Kita tulis dulu 9246.259. Oke, kemudian kita lanjut ke pendapatan yang ini ya, yang 10 juta, 10.829.450. Oke, laba tahun berjalan. Nah, di laba tahun berjalan ini kita juga menggunakan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Nah, nanti juga akan kita terangkan di video selanjutnya. Nah, oke, supaya lebih mudah dipahami ya. Nah, harga saham saat ini adalah harga saham pada saat tahun 2017 ya, atau pada saat laporan keuangan ini diterbitkan gitu. Jadi kalau laporan keuangan ini diterbitkan, kita coba buka ini dulu, DMTR IDX, supaya kita bisa lihat di sini. Nah, biasanya kalau laporan keuangan di tahunan itu dia muncul di sekitar bulan April ya, di tahun berikutnya. Jadi untuk laporan keuangan tahun 2017 itu biasanya dikeluarkan di bulan April tahun 2018. Kita cari April 2018 ya. Nah, ini ya, kita cari yang paling mendekati tanggal 1 April ya. Nah, ini ada tanggal 6 April 2018, kita pakai angka yang ini 565 ya. Nah, namun ketika teman-teman itu bisa mendapatkan laporan keuangan yang ada di IDX ini ya, ini misalnya di tahun 2018. Nah, kita cari. Nah, teman-teman menggunakan tanggal yang di sini ya, tanggal publish laporan keuangannya. Tanggal ini berapa harga saham pada saat tanggal ini, ketika teman-teman menganalisa pada saat laporan keuangan di tahun 2018. Karena ini tahun 2017 di sini nggak ada ya teman-teman ya, jadi kita menggunakan perkiraan. Biasanya laporan keuangan di tahunan itu akan keluar di sekitar bulan April. Nanti contohnya tahun 2019 dia keluar tanggal 1 April ya, jadi kita menggunakan estimasi di bulan April, jadi harga sahamnya 565 gitu. Tambah lagi, kemudian untuk mengisi jumlah saham kita cukup ketik modal saham aja di sini ya, dikeluar seperti ini. Oke, kita ini tahun 2017 ya, kita ambil yang ini jumlah saham yang diterbitkan ya, misalnya 14 198 621 422. Oke. Nah, untuk dolar hari ini hanya khusus untuk laporan keuangan yang menggunakan dolar ya teman-teman ya. Contohnya kayak Petrosi itu kan laporan keuangannya dolar, atau perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan tambang ya, itu kebanyakan laporannya dolar. Ketika teman-teman mengevaluasi atau menganalisa laporan keuangan dolar, maka ini diisi dolar pada hari itu gitu ya. Kalau misalnya tahunnya tahun 2017 bulan April, berarti di sini teman-teman isi dolar pada saat posisi tahun 2017 bulan April gitu ya. Tapi kalau yang dievaluasi itu laporan bukan dolar, artinya rupiah, itu ini cukup dikosongkan ya, nggak perlu diisi lagi gitu. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, ini langsung terisi di sini ya. Ada 5 rasio yang otomatis dikalkulasi oleh sistem. Ini ada. Nah, kita tinggal isi laporan keuangan tahun 2018, 19, 2020 sampai 2021. Jadi kita bisa membandingkan apakah perusahaan ini secara laporan keuangan bagus atau enggak, seperti itu.
setelah terisi semua seperti ini ya, nah teman-teman tinggal menganalisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Di sini akan muncul 5 rasio yang udah otomatis dikalkulasi oleh sistem. Di sini merupakan untuk mengisi ya, form untuk mengisi, dan di bawah ini merupakan hasil dari apa yang telah kita isi ya. Nah, di sini bisa lihat ya pertumbuhan dari emiten tersebut. Nah, jika lihat di sini agak kurang nyaman ya, teman-teman bisa memanfaatkan chart yang ada di sini. Ini ada perbandingan antara harga saham dan PBBS-nya ya. Jadi harga sahamnya yang warna biru ini ya setiap tahun dari 2017 turun, jadi 2018 juga turun lagi, kemudian di tahun 2020 itu sempat naik ya dari 292. Nah kalau kita lihat dari PVPS nya itu justru PVPS nya itu naik ya teman-teman ya. Harusnya ketika PVPS ini naik ya dan diperbandingkan dengan harga saham naik ya teman-teman ya, karena PVPS ini adalah merupakan indikator dari wajarnya suatu saham atau wajarnya suatu harga saham emiten ya. Jadi PVPS ini adalah harga wajar suatu emiten ya. Artinya dengan naiknya PVPS ini harusnya berbanding lurus dengan harga sahamnya juga naik. Nah dari sini justru kebalikan ya teman-teman ya. PVPS nya naik tapi harga sahamnya turun. Nah ini yang sering disebut dengan salah harga ya. Jadi harusnya harganya ikut naik, justru malah sama pasar dinilai lebih rendah dari harga PVPS nya. Kemudian kita lihat dari PR-nya juga ikut turun ya. Di sini justru dari tadinya 15 kali menjadi 4 kali. Di sini kita lihat bahwa harga saham ini semakin murah ya, hanya dinilai 4 kali dari Price ratio nya. Kemudian ini ada PVP dan debt equity ratio nya, kita lihat yang warna merah ini rasio utang dia terhadap modalnya justru semakin turun ya. Ini menandakan bagus ya teman-teman ya, utangnya semakin turun. Nah namun di sini pendapatan dia turun ya di tahun 2000, dari tahun 2020 dan 2021 dia turun. Nah 2021 ini ingat ya, ini hanya pertengahan ya, ini hanya kuartal 2, jadi datanya belum tahunan ya. Di sini kita lihat dari 2020 dia turun ya, namun di tahun 2020 ini adalah tahun pandemi. Pada saat itu ini cukup bagus ya, karena perusahaan ini masih bisa mencetak laba. Di sini labanya hampir sama dengan tahun 2018 dan lebih tinggi tahun 2017 ya. Kita lihat tahun 2017 itu dihargai pasar 535 ya di sini ya. Nah di tahun 2020 dengan laba lebih tinggi justru dihargai pasar hanya 292. Nah ini bisa dikatakan salah harga ya teman-teman ya. Ini grafik khusus laba aja, kita bisa lihat apa yang di sini. Nah ini oke. Nah, mungkin ini dulu teman-teman cara menghitung atau cara menganalisa suatu emiten. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan like and subscribe channel ini, dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti akan kita buatkan di next video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.